kita akan mulai pelatihan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenalkan dulu nama Bapak Raflis ya. Nah, ini nama Bapak. Jadi pada hari ini Bapak adalah sebagai selaku instruktur bidang desain grafis pada pelatihan desain grafis di program pelatihan hari ini ya. Jadi selanjutnya adalah mari kita sebelum memulai saya akan mengabsen dulu Anda semuanya ya. Sepertinya saya cek dulu ya. Oke, Maya ada? Oke, hadir ya. Adel ada? Ada yang sakit? Ada. Oh, ada yang sakit ya. Oke. Berikut Desi ada? Ada ya. Oke, berikutnya ada Nadia. Ada Ustaz. Hadir ya. Wiwit ada? Ada. Afrina ada? Nggak ada. Sakit ya. Yang di depan siapa namanya? Ya? Nada. Oke, Nada ya. Hadir ya. Nada hadir ya. Berarti ada dua orang yang sakit ya hari ini. Oke, nggak apa-apa, kita doakan mudah-mudahan yang sakit nanti cepat sembuh ya. Amin. Baik, kita akan mulai dulu. Di sini nanti kita akan sebelum memulai materi pembelajaran ini, silahkan Anda keluarkan kiranya ada alat tulis yang perlu nanti silahkan ditaruh di atas mejanya. Ya, kalau tidak coba tasnya coba diturunkan Anda dan coba kita rapikan dulu. Oke, kita udah siap untuk masuk ke proses pembelajaran ya. Baik, sebelum kita mau belajar, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pekerjaan dan materi yang disampaikan pada hari ini ada manfaatnya untuk kita bersama, dan juga nanti dikasih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. Baik. Sebelum kita masuk memulai pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan dulu safety induction-nya dan juga ada peraturan-peraturan di dalam kelas ya. Yang pertama di sini adalah kita dilarang untuk tidur ya dalam proses belajar mengajar. Jika Anda nantinya merasa ngantuk dalam proses materi ini, silahkan nanti minta izin sama saya. Anda boleh nanti cuci muka dulu ya. Yang kedua, dilarang merokok ya, tapi kalau saya lihat nanti anak-anak ini nggak ada yang merokok ya kan, karena kita juga ada ruangan yang ber-AC, jadi merokok juga tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian berikutnya dilarang untuk membawa makanan ya, jadi Anda semuanya jangan ada yang membawa makanan karena takutnya nanti makanan atau yang cairan bisa tumpah nanti ke barang-barang elektronik yang ada unsur listrik di dalamnya, jadi takutnya nanti ada konsleting dan segala macamnya. Oke, berikutnya terakhir adalah Anda semuanya nanti jangan menggunakan handphone di dalam ruangan kecuali ada instruksi dari saya untuk memakai handphone ya. Jadi kalau nggak ada instruksi boleh disimpan handphonenya dulu. Oke? Baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya dulu kepada Anda semuanya. Sekarang coba kita lihat dulu di sini. Oke, kita akan lihat dulu di sini. Ini ada bentuk pengumuman, ya. Jadi lihat ya, ada bentuk pengumuman. Nah, di pengumuman ini kalau Anda lihat, kira-kira ini kelihatan menarik nggak pengumumannya? Kurang ya, kurang menarik karena di sini hanya berupa tulisan saja. Sekarang kita bandingkan. Nah, kira-kira mana yang menarik pengumumannya? Lowongan kerjanya yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Oke, yang kedua ya, sepakat ya? Iya. Yang kedua. Sekarang saya ingin lihatkan lagi satu lagi. Nah, bagaimana kalau ini? Bagusan mana yang pertama atau yang ini? Yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga. Tetap ya, yang ketiga lebih baik dan lebih bagus ya. Kenapa? Kira-kira kenapa Anda bilang ini lebih baik atau lebih bagus daripada ini? Apa alasannya? Karena desainnya lebih menarik. Oke, benar sekali. Karena ini ada desainnya yang lebih Menarik. menarik ya, sehingga orang lebih tertarik nanti untuk melihat kalau informasi itu seperti ini ya, bukan yang begini. Nah, sekarang berarti Anda sudah mengetahui bahwasannya hari ini kita ada pelatihan namanya pelatihan desain
desain grafis. Jadi pelatihan kita hari ini nama temanya adalah pelatihan untuk desain grafis ya. Baik. Nah, apa pertemuan kita pertama ini yang akan kita lakukan atau materi yang akan kita dapatkan, yaitu jenis-jenis perangkat lunak desain dan perbedaannya. Itu adalah materi kita hari ini. Nah, dari mana ini materinya didapatkan? Itu dari unit kompetensi dengan judul mengoperasikan perangkat lunak desain ya. Dengan kode unitnya adalah M74100.009 dan juga 02 ya. Jadi di situ kita mengambil dasar materi ini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang rule pelatihan atau roadmap pelatihan pada kesempatan kali ini. Ya, di sini roadmapnya apa? Judul kita adalah jenis-jenis perangkat lunak desain dan perbedaannya. Ini didapat dari mana? Itu dari kriteria unjuk kerjanya. Ya, jadi ini asal muasalnya ada di sini. Ya, ada di perangkat lunak yang relevan digunakan dan kemudian dijelaskan sesuai dengan jenis-jenis perbedaan utamanya. Nah, KUK-nya dari mana? Dari elemen kompetensi. Elemen kompetensi ini bagian dari mana? Bagian dari unit kompetensi ya. Dengan nama program pelatihan kita adalah desain grafis. Nah, apa yang nanti Anda dapatkan di sini? Yaitu yang pertama adalah kita bisa menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak ya, desain beserta contohnya. Dan juga nanti Anda bisa juga nanti menjelaskan perbedaan jenis-jenis perangkat lunak. Nah, berikutnya tujuannya apa di sini? Supaya nanti kita bisa menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak desain itu beserta contohnya dengan tepat. Jadi Anda nanti bisa tahu ya jenis-jenis perangkat lunak secara tepat. Kemudian juga bisa menjelaskan perbedaannya juga. Jadi nanti Anda sudah bisa menjelaskan perbedaan-perbedaan dari masing-masing jenis perangkat lunak. Apa manfaatnya di sini? Manfaatnya adalah Anda nanti mampu memilih perangkat lunak desain yang relevan yang akan digunakan oleh kita nanti sesuai dengan kebutuhan desain yang akan kita buat atau kita ciptakan. Begitu kira-kira. Nah, berikutnya kira-kira di sini kita lihat ada beberapa gambar-gambar ya. Kalau ini namanya gambar apa nih? Ada brosur ya. Kemudian juga nanti ada roll banner di sini. Kemudian ada flyer. Dan ada juga bentuk makanan-makanan di sini dan juga ada berupa spanduk. Ini merupakan adalah media-media untuk pembuatan desain. Supaya apa tadi? Supaya lebih menarik ya. Jadi orang melihatnya jadi tertarik. Ternyata desain itu bisa diaplikasikan ke berbagai macam. Ya, tadi ada ini ya, ada brosur, bisa kita kasih juga untuk ke X banner di sini. Kemudian bisa juga untuk spanduk ya, dan juga merek-merek makanan juga tidak terlepas dari unsur-unsur desain tersebut. Nah, apa sih pengertian dari desain? Ya, nah desain itu adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan gambar untuk menyampaikan informasi dengan seefektif mungkin. Ya, jadi supaya nanti orang lebih tertarik dalam melihat produk-produk ataupun informasi-informasi yang terkandung di dalamnya. Itulah fungsi desain tersebut ya. Nah, berikutnya apa jenis-jenis dari aplikasi desain grafis? Nah, di sini ada kurang lebih 5 yang akan saya jelaskan, tetapi sebenarnya lebih banyak lagi software-software desain grafis ini yang lainnya yang nanti bisa Anda temui. Tapi yang populer, yang banyak atau digunakan, yang digunakan oleh orang-orang itu kurang lebih ada 5 ya. Apa saja dia? Yang pertama adalah Corel ya, ada Corel Draw. Nah, di sini dia adalah aplikasi desain grafis 2 dimensi yang berbasis vektor. Itu aplikasi ini bisa membuat logo, bisa membuat flyer, brosur, undangan ya. Ini termasuk software yang sudah cukup lama dan cukup tua ya. Jadi masih sampai sekarang masih eksis dan banyak digunakan oleh orang-orang desain dalam produksi desainnya. Nah, berikutnya yang kedua apa? Yang kedua adalah aplikasi Photoshop ya, Adobe Photoshop. Nah, aplikasi ini untuk apa? Biasa digunakan untuk mengedit atau mengubah
komposisi foto, ya. Bisa juga untuk desain grafis, tapi lebih spesifiknya adalah untuk merubah foto atau memanipulasi foto. Itu lebih banyak kegunaannya. Nah, berikutnya apa lagi? Di sini juga ada Adobe InDesign namanya, ya. Adobe InDesign itu fungsinya untuk apa? Khusus adalah untuk membuat layout desain. Seperti apa? Contohnya seperti majalah atau media-media cetak lainnya. Di sini Adobe InDesign ini memiliki kelebihan tersendiri untuk setting layoutnya jauh lebih mudah. Nah, berikutnya juga ada Inkscape, ya. Nah, Inkscape ini apa? Perangkat lunak yang sifatnya adalah open source atau gratis. Jadi di antara ini softwarenya ini adalah software yang gratis dan tidak berbayar. Jadi kalau kita ingin yang gratis, kita bisa menggunakan Inkscape, ya. Nah, berikut yang terakhir ada namanya Adobe Illustrator, ya, di sini. Nah, Adobe Illustrator ini gunanya untuk apa? Ini adalah banyak yang digunakan desain grafis terkemuka di industri yang memungkinkan Anda nanti untuk mendesain apapun yang kita bayangkan. Jadi, untuk membuatkan ilustrasi-ilustrasi yang menarik, Anda bisa menuangkannya atau memakai software Adobe Illustrator ini. Karena kemampuannya jauh lebih banyak, tools-toolsnya lebih baik dan lebih bagus, ya. Jadi ini juga banyak dipakai oleh orang-orang desain grafis. Nah, itulah kurang lebih jenis-jenis perbedaan dari maksudnya adalah jenis-jenis aplikasi desain grafis, ya. Ada 5 macam yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang masuk adalah perbedaannya apa, ya. Nah, perbedaan perangkat lunak desain ini, ya, coba kita lihat di sini. Secara umum atau secara garis besar, perbedaan perangkat lunak itu ada dibagi jadi 2, ya. Ada dia yang berbasis vektor namanya, dan juga ada yang berbasis raster, ya. Nah, berbasis vektor atau raster, kalau vektor bagaimana? Vektor itu terdiri dari garis-garis, titik-titik, dan kurva-kurva. Sementara kalau berbasis raster, dia berupa titik atau piksel saja, ya. Nah, di sini contohnya softwarenya yang mana? Adobe Photoshop termasuk ke dalam software di bagian raster, ya. Jadi berbasis raster. Tadi ada Inkscape dan juga Adobe InDesign dan juga nanti ada CorelDRAW, itu termasuk kepada basis vektor, ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini dia. Ini contohnya kalau kita membuatkan yang berbasis raster. Bentuknya nanti kurang lebih seperti kartun. Dan juga gambar ini bisa diperkecil dan diperbesar tanpa mengurangi kualitas gambarnya, ya. Dan yang kedua, ini adalah gambar yang berbasis raster, ya. Gambar ini adalah berupa foto. Kemudian gambar ini kalau diperbesar nanti dia akan pecah-pecah karena dia berbasis bitmap atau raster berupa titik-titik piksel, ya. Jadi dia nanti kalau diperbesar atau diperkecil nanti dia akan berubah bentuk susunannya, ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Baik. Nah, sampailah kita pada kesimpulan dari materi hari ini. Apa kesimpulannya di sini? Bahwasanya desain grafis itu adalah suatu bentuk komunikasi visual, ya, yang menggunakan apa? Teks dan gambar, benar. Dan untuk mencapai apa? Menyampaikan informasi yang bagaimana? Yang efektif, ya. Kemudian apa perbedaan utama perangkat lunak desain grafis? Itu adalah berbasis pada vektor dan raster, ya. Jadi perbedaan utamanya adalah aplikasi desain grafis itu ada yang berbasis vektor, ada yang berbasis raster, ya. Itu kesimpulannya. Oke, kira-kira ada pertanyaan kah dari Anda semuanya? Tidak ada, ya? Oke, baik. Karena Anda sepertinya sudah memahami apa yang saya sampaikan tadi, sekarang kita untuk lebih memastikan Anda benar-benar memahami, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Anda, ya. Nah, kalau yang menjawab nantinya silakan angkat tangan, ya. Oke, pertanyaan pertamanya adalah apa pengertian dari desain grafis? Siapa yang bisa? Ayo, siapa? Oke, ya, oke, baik. Nah, sini aja ya. Oke, silakan Maya, apa dia pengertian desain grafis? Pengertian desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan gambar
untuk menyampaikan informasi dan pesan yang seefektif mungkin. Oke, bagus sekali ya. Ini pas sekali sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan. Benar sekali ya. Terima kasih Maya ya. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua. Apa saja nama perangkat lunak desain yang sudah dijelaskan? Ayo, siapa yang tahu? Oke. Ya, ada tahu? Silakan. Vektor dan raster. Oke, ya. Jadi itu adalah jenis-jenisnya ya. Ada yang menambahkan barangkali kalau apa nama perangkat lunak desain yang ada? Siapa yang tahu? Ada? Boleh coba jawab yang di belakang? Ya, apa saja jenis-jenis perangkat lunak? Ada InDesign, Ya, ada Illustrator, betul. ada Photoshop, Bagus. CorelDRAW, Ya, Inkscape. oke, benar sekali ya. Jadi sepertinya Ananda sudah benar-benar memahami apa saja materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, sudah sangat bagus sekali pemahamannya. Tapi sebelum itu ya, kalaupun nanti Anda sudah bisa menjawab, saya ingin lebih jauh lagi mengetahui pemahaman Anda dari materi yang sudah saya sampaikan. Nah, di sini saya sudah memiliki ada beberapa soal ya. Soal evaluasi untuk materi kita hari ini. Ini akan saya bagikan kepada Anda semuanya. Nanti di sini silahkan nanti Anda isi namanya ya. Kemudian di sini soalnya sudah ada berbentuk pilihan ganda, ada 3 soal, kemudian juga ada soal esai sebanyak 2. Silahkan dikerjakan. Nanti kurang lebih waktu yang saya berikan kurang lebih 3 menit. Nanti selesai boleh dikumpulkan kembali. Oke? Ya. Baik, akan saya bagikan soalnya. Ya, silahkan. Kan? Ya. Oke. Ya. Ya. Oke, silakan diisi ya namanya dan juga jangan lupa dijawab pertanyaannya. Ada soal pilihan ganda dan juga ada esainya ya. Nah, jawabnya sendiri-sendiri ya. Silakan dikerjakan. Oke, baik. Sepertinya cukup ya waktunya ya. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah. Sudah. Oke, bagus. Kalau sudah selesai, boleh silakan dikumpulkan kembali. Iya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, ini sudah selesai semua ya. Nanti evaluasinya akan saya bawa pulang dulu. Saya akan teliti lebih seksama. Tapi kalau sekilas saya lihat di sini, hasil jawaban Anda semuanya ini sudah bagus-bagus sekali ya. Sudah banyak yang betul sekali, tepat sekali menjawab pertanyaan yang diberikan di sini ya. Ini diantaranya ada, ini Maya udah bagus ya, bagus sekali jawabannya ya. Dan juga ada satu lagi ini. Ya, ini juga udah bagus juga ini ya, si Desi ya, udah bagus juga. Ya, baik. Selanjutnya agar lebih pemahaman kita ini lebih mendalam lagi ya, Bapak akan coba berikan tugas ya. Jadi ini ada tugas tambahan, oleh-oleh mau pulang ya. Di sini ada tugas yang mau Anda siapkan nantinya setelah ini. Apa tugasnya? Membuat rangkuman ya dari berbagai sumber mengenai jenis-jenis perangkat lunak desain dan perbedaannya, disertai dengan contoh gambarnya dalam bentuk tabel ya, bikin dalam bentuk tabel. Kemudian tugasnya ini silakan Anda buatkan dalam bentuk soft copy ya. Kemudian silakan dikirim nanti ke GCR kita ya, Google Classroom kita. Nah, di situ paling lambat dikirim tanggal 8 Oktober ya. Dengan subjek namanya adalah ini. Ada bikin nama, kemudian strip tugas 1 ya. Terakhir nanti yang Anda kumpulkan paling lambat adalah jam 12 malam ya, di tanggal 8 Oktober. Oke? Oke. Iya, baik. Oke, ternyata tidak terasa waktu kita udah selesai materi kita pada kesempatan hari ini ya.
Dan terima kasih Anda sudah memperhatikan dengan baik materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, silahkan diberes-bereskan lagi kelas kita. Kalau ada yang di atasnya ada pena, pensil, dan segala macam, silahkan Anda simpan kembali, rapikan kembali komputernya, ya. Oke, sudah dirapikan? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah selesai dirapikan, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, mari kita membaca hamdalah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dengan selesainya materi kita hari ini, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Oke, boleh istirahat.